Kali ini kita akan bedah sebuah ide yang jujur aja cukup radikal. Idenya datang dari buku Fasting Cancer, dan ini bisa jadi akan menjungkir balikan semua yang kita pikir kita tahu tentang salah satu perang medis terbesar di era kita. Oke, kita mulai ya. Coba renungkan pertanyaan ini. Bagaimana kalau ternyata selama ini dalam perang besar melawan kanker, kita salah sasaran? Nah, ini dia fakta yang bikin kaget, setidaknya menurut buku ini. Bayangkan ya, kalau besok kita berhasil menemukan obat untuk semua jenis kanker. Semua. Tahu nggak harapan hidup kita nambah berapa? Cuma 3 sampai 4 tahun. Itu aja. Kok bisa gitu? Apa artinya ini? Nah, disinilah letak argumen utamanya. Kita selama ini sibuk banget fokus sama penyakitnya, sama kankernya. Tapi, buku ini bilang faktor resiko paling besar itu bukan penyakitnya, tapi proses penuaan itu sendiri. Jadi, logikanya, kalau mau menang perang lawan kanker, kita harus lawan penuaan dulu. Oke, terus gimana caranya? Nah, disinilah buku ini menawarkan sebuah ide yang mengubah permainan. Mereka bilang kita harus berhenti mencari senjata dan mulai membangun perisai ajaib. Kedengarannya keren kan? Maksudnya apa sih? Coba kita lihat bedanya. Di satu sisi, ada peluru ajaib. Ini cara lama. Tujuannya, cari dan hancurkan sel kanker. Masalahnya, sel sehat kita ikut kena, jadi korban. Nah, di sisi lain ada perisai ajaib. Ini konsep barunya. Tujuannya bukan menyerang, tapi justru melindungi sel-sel sehat kita, dan di saat yang sama, bikin sel kanker jadi kelaparan dan lemah. Beda banget kan pendekatannya? Nama ilmiah di baliknya itu keren banget. Differential Stress Resistance atau DSR. Gampangnya gini deh, bayangin pas kita puasa, sel-sel sehat kita itu pintar. Mereka langsung bilang, wah lagi krisis nih. Terus mereka masuk ke mode bertahan, kayak kura-kura masuk ke cangkangnya, super protektif. Tapi sel kanker, mereka itu pemberontak. Gara-gara gennya rusak, mereka nggak punya tombol off. Mereka nggak bisa berhenti tumbuh, nggak bisa sembunyi. Jadi, justru kekuatan terbesar mereka, pertumbuhan yang nggak terkendali, malah jadi kelemahan paling fatalnya. Jadi, prosesnya itu kira-kira begini. 1, kita mulai puasa. Tubuh mulai sadar nutrisinya berkurang. 2, sel-sel normal kita langsung pasang perisainya. Mereka bertahan. 3, sel kanker yang serakah itu mulai panik, kelaparan, dan jadi lemah. Nah, ini bagian terbaiknya. Di langkah keempat, pas kemoterapi atau pengobatan lain masuk, sel kanker yang lagi lemah itu jadi target yang gampang banget. Sementara sel sehat kita aman, terlindungi di balik perisainya. Oke. Teorinya kedengeran bagus banget ya, logis. Tapi pertanyaannya kan, apa ini beneran berhasil di dunia nyata pada manusia? Nah, sekarang kita pindah dari teori ke bukti-bukti konkret dari uji klinis. Ini dia data dari salah satu uji klinis besar, namanya DIRECT. Coba lihat angkanya. Untuk pasien yang menjalani diet biasa, ada 22% yang tumornya nggak menyusut sama sekali. 22%. Sekarang lihat yang satunya. Untuk kelompok yang patuh sama diet meniru puasa, angka itu anjlok jadi cuma 4%. 4%. Itu perbedaan yang luar biasa besar kan? Dan di balik angka-angka tadi, tentu ada kisah manusianya. Salah satunya dari Christopher Gregg, seorang pasien kanker payudara stadium 4. Dengerin deh kutipannya. Setelah 7 bulan kemoterapi dan puasa, saya mencapai NED, No Evidence of Disease. Ini hasil yang nggak biasa. Wow, disinilah statistik berubah jadi harapan kan? Oke, tadi kita bicara soal pengobatan. Tapi gimana kalau kita bisa mencegahnya dari awal? Nah, ide puasa ini ternyata juga jadi fondasi buat strategi pencegahan jangka panjang yang diusulkan buku ini. Namanya diet panjang umur. Prinsip utamanya sebenarnya simpel. Jangan bebani tubuh kita. Jadi, perbanyak makan nabati, ikan sesekali boleh, terus proteinnya jangan berlebihan, terutama sebelum umur 65. Hindari lemak jenuh dan gula, perbanyak karbohidrat kompleks dan lemak sehat. Ada 2 kunci penting nih, batasi makan cuma di jendela 12 jam setiap hari, dan secara rutin, lakukan diet meniru puasa selama 5 hari untuk semacam riset sistem tubuh kita. Ini soal proaktif menjaga sel-sel kita. Dengerin semua ini kedengerannya menjanjikan banget ya. Pertanyaan besarnya, kenapa ini nggak dilakukan semua orang? Kenapa ini nggak jadi standar? Nah, jawabannya menurut buku ini membawa kita ke sebuah konsep yang menarik, konspirasi tanpa konspirator.
Ya, itu pertanyaan yang wajar banget kan? Kalau ini sekeren itu, kenapa dokter-dokter nggak pada merekomendasikannya? Kenapa ini belum jadi mainstream? Nah, buku ini memaparkan 5 faktor utama. Pertama, dokter itu dilatihnya buat ngobati penyakit pakai obat, bukan mencegah pakai nutrisi. Kedua, ada kebingungan informasi. Industri makanan dan obat bisa aja untung dari sini. Ketiga, insentif finansial. Jujur aja, sistem kesehatan lebih banyak dapat untung dari penyakit kronis daripada dari pencegahan. Keempat, ada silo penelitian. Jadi ilmuwan dan dokter di klinik itu kayak kerja di dunia yang beda. Dan kelima, media juga sering bingung dan takut salah ngomong. Jadi, ini bukan konspirasi jahat di mana ada sekelompok orang di ruangan gelap, tapi lebih ke sistem yang secara alami ya menolak perubahan semacam ini. Jadi, apa nih kesimpulannya? Apa yang bisa kita bawa pulang dari semua ini? Intinya sih, kita perlu memperluas gudang senjata kita dalam perang ini. Tapi, ini penting banget ya untuk digarisbawahi, penting banget. Ide ini bukan untuk menggantikan pengobatan standar kayak kemoterapi. Sama sekali bukan. Anggap ini sebagai alat tambahan yang super kuat di kotak perkakasnya para onkolog. Ini soal pendekatan integratif. Menggabungkan yang terbaik dari pengobatan modern dengan kecerdasan alami tubuh kita sendiri. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup. Mungkin masa depan pengobatan kanker itu bukan cuma soal menemukan obat yang lebih canggih, tapi soal membangun strategi yang lebih cerdas dan terintegrasi. Mungkin revolusi terbesar dalam perang melawan kanker itu bukan ada di dalam pil yang kita telan, tapi ada di dalam cara kita berpikir tentang perang itu sendiri.